semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Putra Gabriel Puumbana, mahasiswa psikologi Universitas Bossoa, Makassar. Nah, di video saya kali ini saya akan kembali menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh terhadap aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan juga santun. Untuk teman-teman yang penasaran dengan pembahasan saya, ayo simak video saya sampai selesai. Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan juga taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Tentunya ketika kita mendengar kata patuh, kadangkala yang muncul dalam pikiran kita adalah menerima dan melakukan sesuatu dengan paksaan. Gambaran sikap patuh yang negatif, karena kebanyakan kita seringkali taat pada sesuatu yang kita sukai, tetapi tidak patuh pada perintah atau yang tidak kita sukai. Nah, kepatuhan di sini didefinisikan berupa perilaku, tindakan, kebiasaan, dan kerelaan untuk mematuhi kebijaksanaan, hukum, ketentuan, peraturan, dan larangan yang ditentukan. Kepatuhan merupakan sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran pada setiap manusia. Sebagai perilaku positif, nilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, dan permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting. Dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut melakukan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Peraturan diartikan sebagai tatanan, petunjuk atau ketentuan tentang sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Peraturan merupakan sebuah tatanan yang berperan untuk mengontrol pola kehidupan masyarakat agar dapat berjalan stabil atau sesuai dengan aturan. Peraturan memiliki tujuan untuk mengarahkan anggota masyarakat agar tercipta suatu pola kehidupan yang tertib. Nah, pola patuh terhadap peraturan berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap serta ikhlas melaksanakan peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa adanya sebuah paksaan. Nah, kemudian patuh pada aturan sosial ini sangat penting sekali bagi mahasiswa. Tentunya juga dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak aturan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya aturan sosial ini bertujuan untuk mengatur dan juga melindungi setiap warga masyarakat. Mengatur ketika kita bertindak, bertingkah laku, bersikap, dan juga berinteraksi terhadap sesama manusia. Nah, begitu juga dalam dunia perkuliahan. Dengan sikap patuh pada aturan sosial ini dapat menciptakan dunia perkuliahan yang aman dan juga tertib sehingga lingkungan perkuliahan dapat terlaksana dengan baik. Nah, contoh menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, misal dalam berkendara atau berlalu lintas, kita harus patuh pada aturan-aturan yang telah ada dengan cara menggunakan helm, melengkapi surat-surat kendaraan kita, dan ketika mengendarai motor tidak boleh ngebut di jalan agar tercipta keselamatan bagi diri kita dan juga orang lain. Oleh karena itu, sikap patuh pada aturan sosial ini sangat penting bagi mahasiswa. Dan yang selanjutnya adalah sadar diri. Nah, sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri terhadap orang lain serta tugas dan kewajiban diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Sadar diri juga adalah kondisi di mana seorang mampu untuk memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Ia sadar kepada pikiran, evaluasi, dan perasaan dalam dirinya. Mereka dengan kemampuan sadar diri yang baik akan lebih mampu menjaga emosi dengan mudah. Tak hanya itu saja, mereka juga bisa membaca situasi sekitar serta memahami orang lain dengan lebih mudah. Nah, kesadaran diri adalah kemampuan untuk lebih fokus terhadap diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi kita selaras dengan kemauan kita dan juga aturan yang berlaku. Nah, sederhananya,
Mereka yang sangat sadar diri dapat menafsirkan tindakan, perasaan, dan pikiran mereka secara objektif. Nah, ini adalah keterampilan yang menurut saya sangat langka, karena banyak dari kita yang terjebak dalam penafsiran yang didorong oleh emosi terhadap situasi kita. Berikut adalah contoh manfaat umum dari kesadaran diri. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan kemampuan tersebut, kita dapat mengetahui kemampuan dan keterampilan seseorang akan lebih percaya diri sendiri dan memiliki harga diri yang lebih tinggi. Dan yang kedua atau yang terakhir, yaitu memperbaiki dalam mengambil suatu keputusan. Nah, seseorang yang sadar diri akan menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian sikap sadar diri ini sangat penting sekali bagi mahasiswa, yaitu bisa dimulai dengan mengenali batasan diri kita secara khusus berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan juga terhadap dosen. Nah, tentunya ketika kita berpapasan dan berinteraksi dengan para dosen, kita harus mengutamakan sikap disiplin dan juga sopan santun. Yaitu misal dalam berinteraksi kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang terlalu sensitif atau di luar dari dunia perkuliahan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, sikap sadar diri ini sangat penting agar kita dapat mengenali batasan-batasan kita terhadap orang lain, baik terhadap sesama teman-teman mahasiswa dan juga baik terhadap dosen itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu demokratis. Nah, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya terhadap orang lain. Secara umum, tujuan dari demokratis sendiri yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan kejujuran, keadilan, dan juga keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokratis dalam kehidupan bernegara meliputi kebebasan untuk berpendapat dan kedaulatan rakyat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa tujuan dari adanya demokratis. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa sistem pemerintahan demokratis ini berpusat dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip dan juga nilai kemanusiaan dapat dijunjung dengan tinggi. Nah, berikut adalah 9 contoh demokratis yang dapat ditemui di dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya yang pertama, yaitu menghargai perbedaan pendapat antar sesama warga masyarakat dan juga negara. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia dengan patuh pada hak masing-masing orang. Yang ketiga, menanamkan nilai toleransi baik dalam beragama dan juga bernegara. Yang keempat, bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan status sosial dan lainnya. Yang kelima, menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat dengan sopan dan dengan tujuan yang jelas. Yang keenam, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat dan juga negara. Yang ketujuh, musyawarah rutin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Dan yang kesepuluh, sikap gotong royong atau bekerja sama antar sesama masyarakat. Nah, berikut contoh yang dapat saya berikan bagaimana menjadi mahasiswa yang memiliki sikap demokratis. Menurut saya secara pribadi, yaitu dimulai dari diri sendiri. Tentunya perbedaan pendapat atau beda argumentasi merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di negara kita, kebebasan untuk berpendapat adalah hak utama sebagai warga negara. Begitu juga dalam kehidupan kampus. Perbedaan pendapat atau perbedaan argumentasi merupakan hal yang sering kita temui sebagai mahasiswa. Nah, sikap kita harus bisa menghormati dan menghargai perbedaan atau argumentasi tersebut. Nah, dengan sikap demikian kita akan menunjukkan bahwa kita merupakan mahasiswa yang memiliki sikap demokratis. Dan yang terakhir adalah santun. Nah, santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang. Santun atau kesantunan adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan sikap sopan santun, tata krama,
dan rasa hormat terhadap orang lain. Hal tersebut mencakup berbagai aspek dalam berinteraksi, seperti cara berbicara, bersikap, dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Nah, santun bukan hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan kesadaran terhadap perasaan, nilai, dan budaya orang lain. Nah, kemudian santun juga dapat dilihat berbagai cara kita beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah, sikap santun adalah elemen penting dalam hubungan sosial yang sehat dan yang menghormati. Nah, tentunya sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mendukung interaksi manusia yang lebih positif. Dalam berbagai budaya dan masyarakat, nilai santun sering dihargai sebagai prinsip dasar dalam berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya, yang pertama, sopan santun dalam berbicara. Hindari menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau merendahkan orang lain dalam percakapan. Gunakan bahasa yang sopan dan hormati pendapat orang lain. Yang kedua, hormat terhadap privasi. Nah, kita jangan mencampuri privasi orang lain tanpa izin atau tanpa alasan yang kuat. Hormati batasan setiap individu dan lakukanlah sesuai batasan kita. Nah, kesimpulannya, pengertian santun adalah prinsip, etika, dan perilaku yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Santun juga mencakup tata krama, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kemudian, bagaimana menjadi mahasiswa yang memiliki sikap santun? Nah, menurut saya, kita bisa mulai dari sikap dan juga perkataan kita, baik terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, pada dasarnya kita manusia memiliki berbagai macam keberagaman. Tanpa adanya sikap santun, tentu kita tidak dapat menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, contohnya dalam kehidupan kampus, tentunya kita harus menghargai dan juga menghormati mereka yang lebih tua daripada kita, yaitu misal memberi salam lewat senyum kita dan menyapa mereka ketika kita bertemu, baik dalam kehidupan kampus maupun di luar kehidupan kampus. Dan juga bersikap santun dalam menghargai setiap pendapat dan juga perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita secara khusus sebagai mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Tentunya saya berharap yang telah saya sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman semua dapat mengedukasi dan menginspirasi teman-teman bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan juga santun. Dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. See you!